Masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Sahabat Kompas TV, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tak hanya menjadi berita nasional tetapi juga ramai diperbincangkan di jagat media sosial. Saksi-saksi baru muncul, sejumlah tokoh ternama ikut andil dalam pengungkapan kasus ini hingga munculnya sejumlah kejanggalan. Lantas bagaimana sentimen netizen terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon? Untuk membahasnya kami sudah bersama lead analis dari Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Halo Mas Nova, apa kabar? Selamat siang, Mbak Celi. Apa kabar? Kabar baik tentu saja. Terima kasih Mas Nova sudah meluangkan waktunya di YouTube Kompas TV. Oke, sama-sama. Dengan senang hati tentu saja. Mas, nih aku mau ngobrol-ngobrol nih soal kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini kan kita tahu jadi panjang dan ramai nih diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya bagaimana sih sentimen netizen pada kasus ini, Mas? Nah, di Twitter sendiri, sejak 1 bulan kami lihat itu dari tanggal 8 Mei, itu ada lebih dari 29.354 mention, ada 29.354 mention yang bisa kami tangkap. Jumlah perbincangannya, Celi, ini lebih tinggi lagi sebenarnya, karena kami hanya menggunakan kata kunci yang terkait dengan Vina dan Cirebon dan pembunuhan dan seterusnya. Jadi untuk kata kunci atau perbincangan-perbincangan yang tidak langsung menyinggung Vina, kami tidak tangkap. Ini saja sudah tinggi. Dari sudut pandang itu, 67% perbincangan nadanya negatif. 21% bernada positif dan hanya 12% yang bernada netral. Artinya, kalau kita bedah lagi lebih dalam, kenapa negatif? Itu sebagian besar netizen meragukan berbagai hasil kerja kepolisian terkait kasus Vina ini. Awal-awalnya marah karena, kalau kita lihat itu awal-awalnya marah karena 3 DPO tidak juga kunjung ditemukan setelah 8 tahun. Lalu setelah Peggy Setiawan PS gitu ya ditangkap, orang meragukan apakah betul ini Peggy Setiawan. Lalu belakangan setelah banyak yang bersuara, netizen bertanya-tanya, kasus Vina ini kok semakin diungkap, semakin kita ikuti, semakin banyak kejanggalannya. Kira-kira begitu, Anjali. Kalau kita ngomongin soal pembunuhan Vina dan Eki ini juga pasti nggak terlepas dari sosok bapak dari almarhum Eki, yaitu Ibu Betul. Rudiana ya. Yang sosoknya ini juga dipertanyakan oleh Hotman Paris. Kenapa baru bereaksi seolah-olah Peggy itu dihukum ya udah kasus selesai. Kalau dari netizen itu bagaimana sentimennya, Mas? Bapak itu Rudiana, karena kebetulan dia juga adalah seorang polisi, dan aktivitas utamanya itu kan dia kalau tidak salah narkoba gitu ya, kanit narkoba atau apa gitu ya, terkait tentang narkoba. Itu banyak sekali netizen yang bilang, yang mencurigai, karena waktu penggerebekan itu kan dilakukan oleh Pak Rudiana beserta jajarannya. Teman-teman netizen itu curiga, jangan-jangan ini sebenarnya yang terjadi adalah cara itu Rudiana jadi asal tangkap gitu loh. Jangan-jangan yang terjadi sebenarnya adalah ini bisa jadi kasusnya bukan kasus pembunuhan, tapi kasus kecelakaan. Yang kedua, ini bisa jadi kasus pembunuhan, tapi Pak Ibtu Rudiana salah mendapatkan informasi sehingga salah menangkap orang, atau dia asal tangkap saja. Sehingga terlebih
Sampai saat ini kan belum bisa dihubungi tuh. Tidak ada kabar apapun. Kemarin diperiksa oleh Polda Metro ya, oleh Provos, kok Provos, oleh Propam ya, oleh Propam ya, di Polda Jabar. Tetap kita masih belum mendengar ada update apa dari Polda Jabar. Nah, itu yang kemudian membuat kasus ini netizen semakin bertanya-tanya. Kalau eh, bicara soal sosok Peggy nih, Mas Nova, Ya, netizen tuh melihat sosok Peggy Setiawan yang ditangkap. Sebenarnya netizen itu ada keraguan ya sih dari netizen ini benar ini Peggy Setiawan ini otak dari pembunuhannya gitu. yang pertama diragukan itu bukan otaknya dulu, tapi apakah benar ini Peggy Setiawan yang dimaksud? Karena sebelumnya kan kita sudah dibombardir di media sosial, itu sudah dibombardir berbagai macam spekulasi tentang Vina, termasuk tentang Peggy Setiawan. Ada gambar-gambar Peggy Setiawan yang beredar di media sosial itu kan. Salah satu yang paling ramai adalah yang telinganya berlubang. Itu yang paling ramai dan paling berterima, paling masuk akal kalau buat netizen. Ini nih yang maksudnya Peggy Setiawan. Dan ketika polisi menangkap dan menghadirkan Peggy Setiawan yang tidak sesuai dengan harapan harapan mereka, ketidakpercayaan itu pertama kali jangan-jangan ini asal tangkap. Ini bukan Peggy Setiawan yang banyak orang maksud gitu. Itu satu hal. Tapi kan polisi bekerja dengan data-data gitu ya. Di kasus pembunuhan Vina dan Eki yang panjang dan ramai ini juga bermunculan nih saksi-saksi baru ya. Kita ambil contoh saja saksi Aib dan Memel yang keduanya itu sebut melihat momen ketika Vina dan Eki ini disiksa gitu. Dan gimana itu reaksi netizen? Apakah ada keraguan dari saksi Mel dan Aib yang muncul ini, Mas Nova? Tapi ketika Pak mantan Kabar Reskrim ini mempertanyakan, emang benar bisa ngelihat 100 meter, Ayap itu bisa melihat 100 meter dalam keadaan gelap dan menceritakan dengan jelas gitu. Itu bukan narasi baru. Itu sudah disampaikan oleh netizen sebelumnya. Tetapi ketika Pak Susilo Duaji menyampaikan itu, exposure-nya menjadi lebih tinggi. Dia menjadi ditangkap oleh media, dia menjadi juga kemudian beredar di banyak media sosial. Jadinya kepercayaan terhadap Aib ini langsung menurun tuh. Lalu Mel juga kepercayaan terhadap spekulasi yang dihasilkan oleh pernyataan Mel itu kan banyak sekali ya, kemana-mana gitu. Tetapi kemudian ketika salah satu saksi kunci yang dihadirkan di persidangan pertama kali menolong, siapa namanya, Pak Karyo atau Pak siapa gitu ya, dikonfrontir pernyataan-pernyataannya dengan pernyataan-pernyataan Mel, diuji gitu, orang ini pernyataan Mel kok banyak sekali, kok mencurigakan sekali kayak gitu. Jadinya nilai kepercayaan publik pada dua saksi ini di awal-awalnya yang tinggi itu juga langsung turun ketika saksi-saksi pembanding dan ahli berbicara menilai kesaksian mereka. Kayak gitu tuh, Mbak. Iya, bahkan bukan hanya saksi-saksi baru ya, bahkan tokoh-tokoh ternama seperti ex-Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi Ya, yang sengaja pergi ke Cirebon untuk mengambil bagian menelusuri kasus Vina dan Eki karena merasa ada kejanggalan. Berarti sebesar itukah reaksi netizen pada kasus ini ya, Mas? besar sekali, em, besar sekali karena juga banyak influencer, banyak tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam pembahasan kasus Vina ini. Iya. Awalnya dia ramai karena film, lalu karena spekulasi orang-orangnya, lalu ketika ini semakin ramai, terutama ketika Peggy ditangkap, itu publik langsung awal-awalnya sih mengapresiasi, tapi kemudian 2-3 hari kemudian kok kayak gini. Nah, itu kemudian yang banyak membuat tokoh-tokoh nasional, Pak Deddy Mulyadi, banyak sekali memberikan atensi di kasus ini. Dia mengunggah sekian, saya kira lebih dari 5 video hanya berbicara tentang Vina ini. Lalu juga banyak ya
YouTuber-YouTuber lain, di podcast juga, itu kan ngebuat percakapan terus terjaga tuh Mbak di media sosial. Bukan hanya Deddy Mulyadi ya, ada nama Hotman Paris, ada Oh iya Oto ya, Hasibuan ya. Ini kan pengacara Contoh yang Hasibuan. Nah, namanya besar ya, dan mereka ikut hmm. gabung di kasus Vina Eki. Dan apakah hadirnya kedua pengacara besar ini, Hotman Paris dan Oto Hasibuan, itu bisa seperti memberikan harapan pada netizen biar kasus pembunuhan Vina ini jadi bisa terpecahkan gitu, Mas Nova? Perhatian publik itu mulai serius ketika Hotman berbicara, menampilkan Vina, dan setelah itu ditindaklanjuti dengan direspon oleh kepolisian ya. Jadi ya tentu saja mereka memberikan perhatian yang besar, memberikan sumbangsi yang besar atas ramainya perbincangan ini. Apakah kemudian pernyataan-pernyataan Pak Hotman, terlibatnya Pak Hotman, Pak Oto Hasibuan memberikan harapan kepada publik? Di awal Pak Hotman itu diapresiasi karena ini membuat percakapan yang tadinya seperti itu tuh, seperti cuma sebatas isu gitu, ini menjadi serius. Bicara soal komentar netizen, ini saya mau coba baca ya. Nanti Mas Ya, Nova bisa tanggapi. Ini saya bacakan, ada yang bilang begini, Mas. Polisinya yang harus diperiksa propam, kasusnya dibuat berbelit-belit, entah apa yang mau ditutup-tutupi. Ada lagi yang bilang, mau dibuat sesandiwara apapun, yang namanya bangkai akan kecium juga. Jadi teruslah bersandiwara, wahai para pelaku, maka semakin terang benderang sandiwaramu. Ada lagi yang bilang, benar-benar memalukan asli. Kalau salah tangkap, jangan gitu Pak, kasihan anak orang. Sadar dong. Nah, kalau Mas Nova bagaimana nih menangkap dari komentar ya netizen? itulah komentar-komentar yang dominan belakangan ini, Mbak. Pak, 2-3 hari setelah 2-3 sampai seminggu setelah Peggy Setiawan ditangkap, komentar itu semakin kental gitu. Semakin kesini kita akan susah mendapati komentar-komentar yang percaya bahwa polisi akan menyelesaikan ini dengan baik, kecuali dia membuka ini, mengusut ini dari awal gitu. Keraguan itu tercermin, kelihatan banget di semua kanal tuh Mbak. Di TikTok apalagi tuh bahasanya, kita lihat bahasanya, waduh, ampun-ampunan ya. Di Twitter juga kelihatan. Tadi kita lihat di Twitternya 67%-nya kan negatif. Itu sebagian besar disumbang pasca Peggy Setiawan ditangkap. Baik, terima kasih Mas Nova sudah berbagi pandangannya di YouTube Kompas TV. Sehat selalu, Mas. Terima kasih Mbak Anceli, sehat selalu. Terima kasih sudah dihubungi, senang berbagi. Senang berbagi, terima kasih. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi pandangan dari lead analis drone emprit Rizal Nova Mujahid. Kalau sahabat Kompas TV sendiri bagaimana nih memandang kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon? Komen di bawah ya. Kalau begitu saya Anseli Natasha pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.